Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, seperti binatang buas yang sebenarnya, teknik abadi Heavenly Lionfish maju sangat agresif dengan mulut terbuka lebar, dan mengaum tanpa henti. Sepertinya dia ingin melahap seluruh langit. Adapun kapak perang era kuno, meskipun tidak mengeluarkan raungan, tapi kekuatannya yang mengesankan sama sekali tidak kalah oleh singa raksasa itu. Seolah-olah kapak itu akan memutuskan apapun yang menghalangi jalannya. Akhirnya, mereka berdua menjadi dekat satu sama lain. Namun sebelum mereka bisa saling bertabrakan, aura mereka mulai berbenturan di langit. Riak energi mulai melonjak. Mereka mulai menyebar dengan anggun seperti kembang api, namun riak energi itu begitu ganas hingga seolah-olah mereka bisa menghancurkan segalanya. Bang! Suara keras pun segera terdengar. Kemudian, langit dan bumi mulai bergetar. Banyak generasi muda yang hadir semuanya jatuh karena getaran yang hebat. Itu karena teknik abadi dan keterampilan rahasia Chu Feng, dan mereka saling bertabrakan. Ketika mereka berdua benar-benar bertabrakan, riak energi yang mereka pancarkan menjadi lebih kuat. Selanjutnya, riak energi yang bergelombang menjadi lebih kuat. Untungnya, ada banyak ahli yang hadir. Dengan demikian, mereka mampu memblokir riak energi dengan kekuatan mereka. Jika riak energi itu mendarat, maka semua generasi muda yang ada kemungkinan akan terbunuh oleh riak energi. Bahkan tulang mereka tidak akan tersisa. Namun demikian, orang-orang yang hadir tidak punya hati untuk peduli tentang betapa kuatnya riak energi itu. Semua orang fokus pada teknik abadi, dan juga keterampilan rahasia yang saling bertarung. Karena bagaimanapun, ini adalah momen krusial yang akan menentukan hasil pertempuran. Tiba-tiba saja, tatapan para ahli yang hadir semuanya berubah. Alasan untuk itu adalah, karena teknik abadi sudah mulai bubar. Saat teknik abadi menyebar, riak energi juga mulai menghilang. Pada saat itu, semua orang yang hadir terlepas dari apakah mereka ahli atau tidak, semuanya dapat melihat situasi di langit. Teknik abadi tinju singa Chu Xianzuo telah bubar, namun kapak perang era kuno keterampilan rahasia Chu Feng masih berdiri secara horizontal di langit. Itu masih memancarkan udara yang mengesankan, dan juga luar biasa. Itu masih sangat megah seperti penguasa semua senjata memandang rendah segalanya. Tidak, kapak perang era kuno tampak lebih mengesankan, dan tampaknya bersinar lebih terang. Seolah-olah kapak itu memberi tahu semua orang, bahwa kapak itu adalah pemenang dari konfrontasi ini. Tidak, ini tidak mungkin. Teriak Chu Xianzuo. Chu Xianzuo tidak berani mempercayai matanya, dan dia mulai berteriak histeris. Segera, dia membuka mulutnya dan menyemprotkan seteguk darah. Setelah itu lututnya menjadi lemah, dan dia setengah berlutut di udara. Pada saat itu, kulitnya menjadi sepucat kertas. Penampilannya seperti orang mati, sementara auranya telah tumbuh sangat lemah. Akan terlihat bahwa sementara dia telah berhasil melepaskan teknik abadi Heavenly Lionfish, tapi teknik abadinya sudah sangat membebani tubuhnya. Bas-bas. Tepat pada saat itu, kapak perang era kuno tiba-tiba mulai bergerak. Dengan kekuatan menindas yang tak terbatas, ia bergerak untuk menyerang Chu Xianzuo. Chu Xianzuo benar-benar terlalu lemah pada saat itu. Sebelum kapak perang era kuno mencapainya, kekuatan penindas yang dikeluarkannya membuat Chu Xianzuo kehilangan kemampuan untuk terbang. Seperti layang-layang dengan tali yang terpotong, ia mulai jatuh dari langit. Kakak Xianzuo. Melihat adegan ini, generasi muda Chu Heavenly Clan semuanya melonjak ke langit, dan mereka ingin menangkap Chu Xianzuo yang jatuh. Namun setelah mereka mendekati Chu Xianzuo, mereka juga diselimuti oleh kekuatan kapak perang era kuno yang menindas. Segera, mereka mulai berteriak keras. Tak satu pun dari mereka yang mampu menahan kekuatan penindasan perang aks di era kuno. Bersama dengan Chu Xianzuo, mereka semua jatuh dari langit. Pada akhirnya, mereka semua menabrak tanah. Dampak kecelakaan mereka begitu kuat, sehingga tubuh mereka benar-benar meninggalkan kawah besar di tanah. Namun ini adalah hasil dari Chu Feng menahan diri. Kalau tidak, dengan kekuatan kapak perang era kunonya dengan pengecualian Chu Xianzuo, mereka semua dari generasi muda klan surgawi Chu akan terbunuh. Ketika mereka masih hidup, mereka dipaksa ke tanah seperti anjing sekarat, dan tidak bisa bergerak sedikit pun.
Selain itu, kapak perang era kuno tidak berhenti, dan kapak itu masih turun ke arah mereka. Melihat kapak perang era kuno yang mendekati mereka, generasi muda Chu Heavenly Clan semuanya mengungkapkan ketakutan di wajah mereka. Mereka merasakan aura kematian dari kapak perang era kuno yang masuk. Mereka benar-benar takut bahwa Chu Feng akhirnya akan membunuh mereka. Ketika hal ini terjadi, mereka telah menemukan bahwa Chu Feng hanyalah seorang maverick. Dia adalah seseorang yang berani melakukan apa saja. Secara alami, dia juga berani membunuh mereka. Chu Feng, apa yang kamu rencanakan? Cepat berhenti. Jika kamu berani membunuh kami, Chu Heavenly Clan kami pasti tidak akan membiarkanmu. Chu Xianzuo tidak dapat menahan diri, dan mulai berteriak dengan histeris. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk membuat suaranya tampak megah dan mengesankan, tapi getaran dalam suaranya masih mengungkapkan rasa takut di hatinya. Chu Feng benar-benar mengabaikan Chu Xianzuo, dan kapak perang era kuno masih menindih mereka tanpa melambat sedikitpun. Meskipun kecepatan di mana kapak perang era kuno turun tidak terlalu cepat, tapi cepat atau lambat itu akan mendarat di Chu Xianzuo dan yang lainnya jika terus melesat turun. Chu Feng itu tidak mungkin berencana untuk membunuh tuan muda dan wanita muda Chu Heavenly Clan kan, ucal kerumunan. Pada saat itu, kerumunan di sekitarnya juga berkeringat dingin. Karena bagaimanapun, tidak peduli latar belakang apa yang mungkin dimiliki Chu Feng, membunuh generasi muda klan surgawi Chu di alam atas Ciliokosem besar akan menjadi pelanggaran besar. Tuan Villa, seru pria tua rambut merah. Pada saat itu, pria tua berambut merah yang berapi-api itu juga mulai panik. Tidak dapat menahan diri, dia melihat ke Villa Master Immortal Armament Villa. Sementara mereka tidak takut jika Chu Feng akan dibunuh oleh Chu Xianzuo, tapi villa persenjataan abadi mereka pasti harus memikul tanggung jawab jika mereka mengabaikan masalah, dan membiarkan Chu Xianzuo beserta generasi muda Chu Heavenly Clan lainnya dibunuh oleh Chu Feng. Jangan panik, aku mengerti, kata Villa Master Immortal Armament Villa. Dibandingkan dengan pria tua berambut merah berapi-api itu, Tuan Villa itu masih benar-benar tenang, dan seolah-olah dia masih mengendalikan segalanya. Mendengar kata-kata itu, pria tua berambut merah yang berapi-api itu akhirnya merasa lega. Dengan kekuatan yang dimiliki Villa Master Immortal Armament Villa, jika dia ingin menyelamatkan Chu Xianzuo dan yang lainnya, Chu Feng pasti tidak akan bisa membunuh mereka. Namun Chu Xianzuo dan yang lainnya tidak tahu apa yang Master Villa Immortal Armament rencanakan. Mereka hanya melihat kapak perang era kuno, dan merasakan aura yang fatal semakin dekat dan semakin dekat pada mereka. Pada saat itu, banyak generasi muda klan surgawi Chu benar-benar ketakutan. Bahkan Chu Xianzuo sendiri tidak bisa menahan rasa takutnya lagi. Aku sudah kalah. Aku, Chu Xianzuo, mengakui kekalahan. Aku sudah mengakui kekalahanku. Berhentilah, cepat berhenti, teriak Chu Xianzuo. Dia sebenarnya mengakui kekalahannya. Bas-bas. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, kapak perang era kuno akhirnya berhenti turun. Bukankah lebih mudah jika kamu baru saja mengakui kekalahan lebih cepat? Ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan. Saat berikutnya, kapak perang era kuno dan pedang perang era kuno di tubuhnya mulai memudar. Tanda petir di dahi Chu Feng juga mulai memudar, dan aura Chu Feng sekali lagi kembali ke peringkat 2 True Immortal. Tindakannya telah mengungkapkan bahwa, dia memang berencana untuk berhenti. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang hadir menghela nafas lega. Ini terutama berlaku untuk orang-orang dari Villa Persenjataan Abadi. Jika generasi muda Chu Heavenly Clan benar-benar mati di Immortal Armament Villa, itu pasti tidak akan baik bagi mereka. Chu Xianzuo berdiri dan menatap Chu Feng dengan tatapan penuh dengan kebencian, dan juk dendam yang pahit. Dia terus menatap Chu Feng untuk waktu yang sangat lama, dan akhirnya dia berkata, Chu Feng, memang benar aku, Chu Xianzuo, telah dikalahkan hari ini. Namun, masa depan itu panjang, jadi tunggu saja, ucapnya. Setelah meninggalkan kata-kata itu dengan sengit, Chu Xianzuo membawa generasi muda klan Heavenly Chu lainnya pergi. Mereka pergi dengan sangat cepat, dan mereka bahkan tidak repot-repot menengok ke belakang. Dalam sekejap mata, mereka menghilang ke kejauhan. Hal itu juga bisa dimengerti. Karena bagaimanapun, mereka benar-benar dipermalukan hari ini.
Sebagai seorang jenius dari Chu Heavenly Clan, tidak hanya Chu Xianzuo kalah dari Chu Feng dalam hal teknik formasi, ia bahkan kalah dari Chu Feng yang hanya peringkat 2 True Immortal, dalam konfrontasi dengan kekuatan bela diri meskipun ia adalah peringkat 4 abadi sejati. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tepat setelah Chu Xianzuo dan generasi muda Chu Heavenly Clan lainnya pergi, Chu Feng menyemburkan darah. Lalu, wajahnya juga berubah pucat. Meskipun Chu Feng tidak menjadi selemah Chu Xianzuo, tapi dia masih tampak seolah-olah dia telah terluka serius. Ini kan, ucap kerumunan. Kerumunan menjadi heran setelah melihat Chu Feng seperti ini. Ketika mereka berdua bertarung sebelumnya, Chu Feng tampaknya telah dominan sepanjang waktu. Selain itu, ia tidak pernah sekalipun disambar oleh Chu Xianzuo. Karena itulah, dia seharusnya tidak terluka. Melihat Chu Feng seperti ini, kerumunan itu sejenak menjadi bingung. Tepat pada saat itu, Villa Master Immortal Armament Villa mengatakan, tampaknya menggunakan keterampilan rahasia, itu juga menimbulkan risiko besar bagi teman kecil Chu Feng, ucapnya. Setelah dia mengatakan kata-kata itu, orang banyak menyadari mengapa Chu Feng tiba-tiba menjadi seperti itu. Ternyata itu adalah serangan balik dari menggunakan keterampilan rahasia yang kuat secara bersamaan. Namun setelah memikirkannya, reaksi semacam ini sangat masuk akal. Lagi pula, orang biasa tidak akan mampu mengelola keterampilan rahasia yang kuat. Sudah merupakan prestasi yang sangat mencengangkan bagi Chu Feng, untuk menggunakan keterampilan rahasia yang kuat secara bersamaan. Dengan demikian, kerumunan tidak memandang rendah Chu Feng hanya karena dia telah menerima serangan balik dari keterampilan rahasia. Namun sebaliknya, mereka merasa dia sangat luar biasa. Tidak peduli apa, Chu Feng masih mengalahkan Chu Xianzuo di ranah True Immortal peringkat 4, dengan kultivasinya di peringkat 2 True Immortal. Selain itu, Chu Xianzuo bukan peringkat 4 True Immortal biasa. Dia juga seorang jenius yang terkenal. Karena itulah, pendapat yang identik terbentuk di hati orang banyak. Chu Feng adalah seorang jenius tingkat iblis. Chu Feng tidak menyangkal apa yang dikatakan Villa Master Immortal Armament Villa. Alasan untuk itu adalah, karena Villa Master Immortal Armament Villa telah menebak dengan benar. Chu Feng telah menanggung tekanan besar untuk melepaskan pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno secara bersamaan. Dan pada saat itu, Chu Feng menderita serangan balik mereka. Sebenarnya, Chu Feng tidak akan bereaksi dengan cara seperti itu, jika saja dia hanya menggunakan kapak perang era kuno. Namun, kekuatan pedang perang era kuno benar-benar sulit untuk ditangani. Bahkan sekarang, Chu Feng tidak dapat memunculkan kekuatan penuhnya. Dengan demikian, Chu Feng sudah mendorong dirinya untuk menggunakan keterampilan bela diri saat menggunakan pedang perang era kuno. Sedangkan untuk menggunakan kapak perang era kuno saat menggunakan pedang perang era kuno, memang akan aneh jika tidak menyebabkan serangan balik. Tentu saja, ini hanya terjadi pada Chu Feng saat ini. Keterampilan rahasia adalah teknik ajaib. Saat tuan mereka tumbuh lebih kuat, kekuatan keterampilan rahasia juga akan tumbuh lebih kuat. Selain itu, keterampilan rahasia juga bisa menjadi lebih terhubung dengan tuannya, dan mendapatkan saling pengertian yang lebih baik sebelum akhirnya bergabung bersama. Chu Feng percaya bahwa ketika kultivasinya meningkat, maka tidak hanya dia akan bisa mendapatkan kontrol yang lebih baik atas pedang perang era kuno, tetapi dia juga akan dapat melepaskan kekuatan sebenarnya. Hanya saja, itu akan menjadi hal untuk masa depan, dan bukan masa sekarang. Bas-bas. Tepat pada saat itu, sebuah pil melesat di udara seperti bintang jatuh dan berhenti di depan Chu Feng. Itu adalah pil obat yang sangat kuat. Teman kecil Chu Feng, ambil pil obat itu. Pil itu akan dapat membawa bantuan pada rasa sakit dari serangan balasanmu, kata Villa Master Immortal Armament Villa kepada Chu Feng. Dialah yang telah melemparkan pil obat itu ke Chu Feng. Terima kasih senior, balas Chu Feng. Kali ini, Chu Feng tidak menolak niat baiknya, dan dia segera menelan pil obat itu. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu pil obat ini bisa membuatnya normal. Selanjutnya, Chu Feng tidak memiliki satu pil obat seperti itu. Dalam situasi seperti itu, tidak ada alasan bagi Chu Feng untuk berusaha mengesankan orang lain dengan cara berpura-pura tegar. Dengan demikian, ia secara alami menerima pil obat tersebut. Setelah menelan pil obat, kekuatan lembut segera memasuki tubuh Chu Feng dan kedalaman jiwanya.
Jika rasa sakit dari serangan itu seperti mengamuk yang membakar api membakar tubuh dan jiwa Chu Feng, maka kekuatan pil obat itu akan sama dengan menjernihkan seperti mata air. Meskipun mata air tidak dapat sepenuhnya memadamkan api yang berkobar dan membakar, tapi ia mampu melemahkan kekuatannya. Pada saat itu, ketika kekuatan pil obat mulai menyebar melalui tubuh Chu Feng, itu seperti yang dikatakan Villa Master Immortal Armament Villa, dan rasa sakit Chu Feng telah berkurang sangat besar. Terima kasih senior, ucap Chu Feng. Chu Feng memandang ke Villa Master Immortal Armament Villa, dan menggenggam tangannya dengan hormat. Dia menyatakan terima kasih atas pil obat yang efektif. Mereka yang datang ada di sini sebagai tamu. Jadi teman kecil Chu Feng, tidak perlu bagimu untuk sopan seperti ini. Ini hanyalah sesuatu yang harus dilakukan oleh orang tua ini. Villa Master The Immortal Armament Villa tersenyum tipis. Kemudian dia melanjutkan, kompetisi berburu telah berakhir. Saat ini, saatnya untuk menyajikan hadiah. Teman-teman kecil yang telah berpartisipasi dalam perburuan, tolong keluarkan tulang spiritual yang kalian semua dapatkan dalam perburuan, hingga villa persenjataan abadi kita dapat menentukan kinerja semua orang, ucapnya. Setelah Villa Master Immortal Armament Villa mengatakan kata-kata itu, banyak dari peserta dalam perburuan mulai mengambil tulang spiritual mereka. Chu Feng secara alami tidak terkecuali juga. Ketika Chu Feng mengungkapkan bones spiritualnya, dia pasti menyebabkan kegemparan lagi. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng memiliki terlalu banyak tulang spiritual. Jika tulang spiritual yang dimiliki orang lain hanya bisa menumpuk seperti gundukan kecil, maka jumlah tulang spiritual yang dimiliki Chu Feng bisa menumpuk seperti gunung yang tinggi. Bahkan jika semua tulang spiritual peserta lainnya ditambahkan bersama-sama, maka mereka masih akan berjumlah jauh lebih sedikit dari apa yang telah diperoleh Chu Feng sendiri. Perbandingan seperti itu terlalu menakjubkan. Luar biasa. Orang-orang dari generasi muda yang juga berpartisipasi dalam perburuan dengan Chu Feng, semuanya mengungkapkan kekaguman di mata mereka ketika mereka memandangnya. Alasan untuk itu adalah, karena mereka secara pribadi mengalami perburuan untuk diri mereka sendiri. Dengan demikian, mereka tahu betul seberapa kuat binatang spiritual itu, serta betapa sulitnya untuk mendapatkan tulang spiritual. Jadi selain fakta bahwa Chu Feng telah memperoleh cukup banyak bone spiritual untuk menumpuk seperti gunung yang tinggi, maka Chu Feng sendiri adalah gunung di mata mereka. Dia adalah puncak gunung yang tidak akan pernah bisa mereka lewati sepanjang hidup mereka. Ini adalah perbedaan antara orang jenius dan orang biasa. Tampaknya peringkat dalam kompetisi berburu ini sudah jelas bagi semua. Orang tua ini secara pribadi akan memberikan hadiah tempat pertama, ucap Master Villa. Pada saat itu, orang-orang dari Immortal Armament Villa mulai memberikan hadiah kepada para pesaing sesuai dengan peringkat mereka. Adapun orang yang memberikan hadiah kepada Chu Feng, itu sebenarnya Villa Master Persenjataan Abadi sendiri. Villa Master Immortal Armament Villa terbang dan turun dari platform penglihatan, dan dia tiba di depan Chu Feng. Dia memegang pedang di tangannya, dan pedang itu berwarna putih keperakan. Panjangnya hanya 3 kaki, dan terlihat sangat pendek dan kecil. Namun demikian pedang itu sangat indah. Tidak hanya itu dibuat dengan sangat baik dengan ukiran naga dan phoenix, tetapi juga ujung-ujungnya sangatlah tajam. Pedang itu adalah persenjataan abadi yang tidak lengkap. Selain itu adalah barang berkualitas. Teman kecil Chu Feng, pedang ini disebut Dragon Silver Stream. Ini adalah persenjataan immortal yang tidak lengkap yang telah dipalsukan oleh orang tua ini secara pribadi. Villa Master The Immortal Armament Villa mengatakan kepada Chu Feng. Wow, itu armamen immortal yang tidak lengkap yang ditempa secara pribadi oleh Villa Master Immortal Armament. Kerumunan berseru kagum. Ini terutama berlaku untuk generasi muda, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi kekaguman. Bahkan jika dua item sama-sama berkualitas tinggi persenjataan immortal tidak lengkap, selama itu diketahui telah secara pribadi dibuat oleh Villa Master Persenjataan Immortal, maka persenjataan itu akan jauh lebih berharga. Secara alami, orang lain merasa iri dengan fakta bahwa Chu Feng telah menerima hadiah seperti itu. Belum lagi generasi muda, bahkan para ahli dari generasi yang lebih tua merasa iri pada Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, ini hadiahmu karena mendapat tempat pertama dalam perburuan ini. Namun sebenarnya, ada pilihan lain juga untukmu, kata Villa Master Immortal Armament Villa.
Setelah Villa Master Immortal Armament Villa mengatakan kata-kata itu, ekspresi kerumunan yang hadir semua berubah. Chu Feng berhasil merasakan perubahan dalam ekspresi mereka, dan dia merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang mencurigakan sehubungan dengan pilihan lain. Mungkin saja pilihan lain itu mungkin bukan sesuatu yang baik. Namun Chu Feng masih bertanya dengan rasa ingin tahu. "Senior, apa pilihan lainnya?" tanyanya. "Kamu dapat memilih untuk secara langsung menerima persenjataan abadi tidak lengkap ini, dan membawanya bersamamu. Kamu juga dapat memilih untuk meninggalkan Immortal Armament Immortal yang tidak lengkap ini, dan masuk ke Immortal Armament Armory Villa kami. Dalam Armamen Immortal Armory tidak hanya armamen immortal yang tidak lengkap, tetapi juga armamen immortal. Melalui formasi khusus yang didirikan di Immortal Armament Armory, senjata di dalamnya mampu mendeteksi bakat seseorang yang memasukinya. Jika seseorang yang memasuki gudang senjata abadi memenuhi persyaratan senjata di dalam, maka senjata di dalam akan mengeluarkan respons, dan ini dikenal sebagai resonansi. Terlepas dari apakah mereka mungkin persenjataan immortal tidak lengkap ataupun persenjataan abadi, selama mereka mengeluarkan resonansi terhadap kamu, maka kamu akan diizinkan untuk memilih senjata di antara mereka sebagai hadiahnya, kata Villa Master The Immortal Armament Villa. Sebenarnya ada hal yang sebagus ini. Chu Feng, karena kamu sudah memiliki penguasa darah naga ilahi sebagai persenjataan abadi tidak lengkapmu, apa yang disebut aliran perak naga Phoenix tidak akan banyak berguna bagimu. Lebih baik kita mencoba armamen Immortal Armory. Jika kamu mendapatkan Immortal Armament darinya, kamu akan mendapatkan untung yang besar, kata si ratu dengan bersemangat. Bagi si ratu, ini mirip dengan sebuah permainan. Namun demikian, itu juga sebuah peluang. Maka dari itu, si ratu ingin mencobanya. "Ratu, tolong jangan terlalu bersemangat. Izinkan aku untuk mengajukan beberapa pertanyaan lagi," kata Chu Feng sambil tersenyum tipis. Kemudian, dia berkata kepada Villa Master Immortal Armament Villa, "Lord Villa Master, aku ingin bertanya, apakah ada yang pernah memilih untuk memasuki armamen Immortal Armament melalui berbagai tahun kompetisi perburuan?" tanya Chu Feng. Chu Feng ingin tahu tentang probabilitas keberhasilan setelah memasuki gudang senjata immortal. Dan tiba-tiba bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."